Um, Pak Rizky? Pak Rizky, maksud omongan Pak Rizky tadi apa ya? Kalau misalnya emang ada sesuatu yang mau Pak Rizky sampein ke saya, mending langsung straight to the point aja deh. Umpan gue berhasil. Is there something I need to know about Maura and Tristan? Kalau misalnya emang ada yang saya nggak tahu tapi Pak Rizky pengen kasih tahu ke saya, nggak apa-apa kok, kasih tahu aja Pak Rizky jujur. Sorry Mel, kalau saya sendiri yang ngomong, ntar kamu pasti bakal nggak percaya sama saya. Dan kamu bakal ngira kalau saya itu hasut kamu. Jadi mendingan kamu datang sendiri ke apartemen setelah jam kerja. Atau mau bareng saya juga boleh. Mungkin bagi kamu saya itu emang nyebelin. Tapi seenggaknya saya selalu jujur sama kamu. Gue jadi makin penasaran deh. Sebenarnya apa sih yang mau Rizky tunjukin ke gue? Gimana Mel? Udah terpecahkan belum nih teka-tekinya? Ya gue nggak tahu sih. Tapi dari cara omongan Rizky kayak Rizky mau kasih tahu sesuatu gitu ke gue. Emangnya Boski ngomong apaan Mel? Ya gue juga belum tahu apa, Din. Dia tuh ngomongnya ke gue nggak secara langsung. Tapi dari cara dia ngomong, dia kayak mau ngasih tahu gue kalau misalnya Tristan bohongin gue lagi, Din. Ya, Rizky bilang katanya gue harus datang ke apartemennya Tristan. Terus, lo mau ke sana? Ya, gue juga belum tahu, Din. Tapi gue bener-bener bingung deh. Apa ya yang Rizky mau kasih tahu ke gue tentang Tristan? Jadi intinya Tante Lisa itu datang ke kantor kamu dan marah-marah. Iya. Ya, cuman Mama udah minta maaf, aku juga udah maafin. Tapi sebenarnya dalam hatiku aku masih khawatir. Aku nggak mau sampai ini semua nyebar kemana-mana. Apalagi sampai omanya Pangeran tahu, kan jadi nggak enak. Put, kamu itu lebih sering ngobrol sama Ibu Lisa dari hati ke hati. Kamu kan tahu sendiri emosi nggak kontrol, kadang naik, kadang turun. Contohnya masalah kecil aja bisa jadi besar sama dia. Pi, jangan ngomong gitu ah. Kalau Lisa dengar yang ada Lisa tersinggung lagi. Iya, tapi kan Pipi ngomong apa adanya, Mi. Putri juga tahu lah. Iya, nggak apa-apa kok Bu, Pak. Pangeran, oma kamu jadinya ke Australia. Iya Om, tiba-tiba Oma ada urusan mendadak di Perth dan langsung balik ke Australia. Gue harus telepon omanya Pangeran. Mumpung Atta sama Pak Regar lagi fokus kerja, jadi nggak ada yang merhatiin gue. Halo, Ma. Sudah, Oma. Pangeran udah jelasin sama saya, katanya Oma harus mendadak pergi ke Australia. Loh, Oma masih transit di Bali?
Saya paham, Oma. Saya sangat paham apa mau Oma. Terus gini aja, Oma, kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Oma, tapi kan saya juga... Mimi ke toilet sebentar ya. Ya. Aku ikut ya, Bu. Oh, iya Pak. Sebentar ya, Pi. Pangeran, sebentar ya. Pangeran, kamu mau kapan mau bicara sama Putri tentang kistanya? Harus diobati, Pangeran. Mau sampai kapan? Sebenarnya saya juga gak kepingin Om rahasiaan ini dari Putri. Tapi kalau saya harus jujur sama Putri, saya nggak tega. Kamu nggak usah takut, Pangeran. Ngomong apa adanya, nggak bisa dirahasiakan. Resikonya terlalu besar kalau mengundur-mundur. Sekarang Om tanya, Putri kontrol kapan? Rencana sih habis ini kita ke dokter Om. Kita mau kontrol untuk penyakitnya Putri. Tapi Putri nggak tahu kalau itu untuk penyakit kistanya. Dia cuma tahu kalau itu untuk obatin penyakit mah. Oke, gini aja. Om kasih pilihan sama kamu. Mau kamu yang bicara sama Putri, atau Om yang bicara sama Putri? Mudah-mudahan Tante Lisa nggak nyalain Ibu ya atas kejadian tadi, sayang. Kok nyalain Ibu? Ibu kan nggak salah apa-apa. Iya, Mama kamu kan emang begitu, Put. Biarpun Ibu nggak salah, tetap aja Ibu bisa salah. Iya, mungkin Mama kamu takut aja kalau Ibu misahin kamu dari dia. Walaupun Ibu tuh sama sekali nggak ada niatan dan punya pikiran seperti itu, sayang. Sabar ya, Bu. Iya, Ibu bisa sabar. Lagian gak ada gunanya kan kalau ngadepin Tante Lisa itu pakai emosi. Selama ini juga masalah selalu salah paham. Aku beruntung banget deh. Punya ibu yang luar biasa, hatinya baik banget. Bisa aja. Mbak kenapa? Saya bantu, Mbak. Mbak, ada apa ya? Ada yang bisa kita berdua bantu? Saya tahu saya emang nggak pernah kenal sama Mbaknya, tapi kalau ada yang bisa dibantu, kalau kita mampu pasti kita bantu. Cerita aja, Mbak, nggak apa-apa. Saya udah nggak berguna jadi perempuan, Mbak. Saya pengen mengakhiri hidup ini aja karena saya takut membebani suami saya sendiri. Mbak, jangan pernah berpikir untuk akhirin hidup Mbak. Susah apapun hidup ini harus tetap kita jalani dan harus kita berjuang untuk itu. Dan kalau Mbak sayang sama suami Mbak, jangan pernah tinggalin dia dalam keadaan apapun. Tapi saya baru aja divonis dokter, Mbak. Saya mengidap kista dan saya nggak bisa punya anak sama sekali. Saya takut mengabari suami saya karena saya nggak sanggup, Mbak. Ternyata masalah perempuan ini sama dengan Putri. Apa jangan-jangan Putri juga akan depresi seperti ini begitu dia tahu kenyataan yang sebenarnya?
Saya ikut prihatin ya Mbak. Tapi saya juga percaya kok setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Mbak harus positive thinking. Saya takut mengecewakan suami saya. Karena saya nggak sempurna menjadi seorang istri, Mbak. Kalau emang Mbak sama suami Mbak saling mencintai dengan tulus, kalian masih bisa cari cara untuk menghadapi solusinya kan? Percaya Mbak, Tuhan itu nggak akan pernah menutup matanya. Pasti dia akan tunjukkan jalan yang terbaik. Jangan pernah nyerah ya Mbak. Yuk Mbak. Oh. Sayang, kamu kemana aja? Mbak, makasih ya udah buat semangat saya. Iya, sama-sama Mbak. Permisi ya, Mbak. Permisi. Semoga aku sama Pangeran juga bisa saling setia dan gak pernah saling ninggalin kalau kita berdua lagi ngadepin masalah yang berat.